Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah Kiaimu HPT Ranting Condong Catur Timur yang berbahagia dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali bisa hadir bersama-sama di majelis Kiaimu ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini dicatat sebagai bagian dari amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, malam hari ini materi yang kita kaji kelanjutan dari materi Toharo, dan ini sebenarnya juga masih bagian dari materi kaifiyah berwudu yang kemarin itu sudah selesai untuk kaifiyah wudu, tapi ada satu bagian yang sebenarnya tidak terpisah karena ini juga bagian dari cara kita berwudu, cuma ya agak sedikit berbeda dengan kaifiyah wudu atau di luar kaifiyah wudu yang normal gitu ya. Karena pada kasus ini itu kita berwudu tapi tidak melepas sepatu kita, atau kalau ya kita kaos kaki. Kalau kita kan jarang sepatu. Jadi dulu di zaman Nabi itu kan orang sholat itu ada yang masih pakai sepatu. Kalau sekarang dengan sholat di masjid pakai sepatu digampar amirnya, tak sopan masuk masjid kok sepatuan, tidak menjaga kesuciannya masjid. Ya, tapi di zaman Rasulullah dulu itu orang sholat pakai sepatu itu biasa. Kenapa? Karena masjidnya belum berkeramik, masjidnya masih lantainya itu masih pasir, tanah, ya, sehingga pakai sepatu itu biasa. Makanya Rasulullah kemudian mencontohkan ada berwudu tanpa melepas sepatu. Mungkin ini bisa kita lakukan ketika kita berwudu di saat bepergian di atas kendaraan. Kita tidak tayamum karena ada air. Nah, kita berwudu meskipun terbatas tanpa melepas kaos kaki untuk ibu-ibu ataupun sepatu bapak-bapak. Nah, ini caranya nanti seperti apa? Mari kita lihat. Yang di playernya Pak Marjono itu saya lihat bukan membasuh. Nah, kalau membasuh berarti digujuk gitu, nanti sepatunya tetap basah. Tapi mengusap, maka di sini judulnya Maskul Kufaini. Jadi bukan Ghuslul Kufaini. Kalau Ghuslul Kufaini berarti membasuh, tapi di sini Maskul Kufaini, masakan. Wamsah a'lal kufaini au nafihima badala ghuslir rijlaini fil wudu. Ya. Dan usaplah kedua kedua sepatu atau kedua kaos kaki atau penutup. Nah, maka di situ disebut nahwihima atau semisalnya. Jadi semisal sepatu itu ya kaos kaki gitu ya, sebagai pengganti membasuh atau mencuci kedua kaki dalam wudu. Jadi badalal ghusli, jadi menjadi pengganti membasuh rijlaini kedua kaki fil wudu di dalam wudu. Jadi kalau tidak dilepas ya.
Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam masaha alal kufaini. Fakultu ya Rasulullah, nasita. Faqala bal anta nasita bihada amaroni rabbi. Jadi pernah satu ketika Rasulullah itu berwudu, ya, tapi Nabi mengusap khufnya itu bagian atas. Jadi sepatu yang diusap itu bagian atasnya. Maka si Mughirah bin Syu'bah menegur Nabi. Jadi sahabat menegur Nabi itu. Ya Rasulullah, apakah Anda lupa? Maksudnya, ya Rasul, kok yang diusap kok yang atas? Kudune sing isor. Jadi sahabat negur Nabi, dikira Nabi lupa ini. Apa Anda lupa kok yang diusap kok bagian yang atas? Keliru, itu harusnya bagian yang bawah. Tapi jawaban Rasulullah, bal anta nasita biada amaroni rabbi. Bahkan kamu yang lupa, ya. Dengan ini aku telah diperintahkan oleh Rabbu. Artinya yang diusap itu memang bukan bagian bawah, tapi bagian atasnya. Kan secara logika kan buat kenalan. Makanya di dalam ibadah itu tidak pakai logika, ya. Tapi kenaatan. Ya sudah, kalau memang contohnya begitu, meskipun nalarnya agak jarang, yang kotor itu yang bagian bawah, kok yang bisa bagian atas, jadi dengan itu aneh-aneh Nabi. Tapi karena perintahnya begitu, ya sudah taati. Nah itu loh. Jadi dalam ibadah itu memang ketaatan yang di dalam kaitan ibadah. Tidak perlu bertanya yang aneh-aneh kayak Bani Israil. Bani Israil itu nggak taat, kepinginnya menghindar. Ini caranya dengan banyak bertanya, akhirnya malah repot diri. Jadi makanya kita kalau sudah dicontohkan oleh Nabi, ya sudah. Nah hadis yang lain, wali hadis Ali dan Abi Dawud berterubuti kalau laukan dinu birroyi. Nah ini, ya seandainya agama itu kok didasarkan pada akal, lakana asfalu kopi, ya niscaya, ya yang diusap itu mesti sebelah bawah. Itu kalau pakai akal, gitu ya. Jadi kalau pakai akal mesti yang diusap itu sebelah bawah. Awala bil maski min a'lahu laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahri kuffaihi. Nah, tapi sesungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap yang bagian atas. Makanya yang menurut Ali berarti ya tadi agama itu tidak semata-mata hanya rasional. Maka prinsip, sekali lagi saya tekankan di sini, prinsip di dalam ibadah mahdhah itu kan ada 4 nih, menurut paham Muhammadiyah, menurut Arjim. Jadi prinsip di dalam ibadah mahdhah, ibadah apapun yang penting itu ibadah mahdhah. Yang pertama itu adalah semua ibadah, itu prinsip pertama, semua ibadah itu hukum asalnya adalah haram atau batal, tidak boleh dikerjakan. Kata yakuma dalilu ala amri, sampai ada dalil yang memerintahkan, ada dalil yang mencontohkan. Kalau tidak ada dalil, jangan dikerjakan, tidak boleh dikerjakan. Itu kalau persoalan ibadah mahdhah. Beda dengan persoalan muamalah duniawiyah. Kalau muamalah duniawiyah itu semuanya boleh. Apa saja urusan dunia itu boleh dikerjakan sampai ada dalil yang melarangnya. Ketika tidak ada yang melarang, silakan dikerjakan. Tapi kalau urusan ibadah tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang memerintahkan. Nah, kemudian prinsip yang kedua itu harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Jadi harus sesuai, harus sahih. Jadi prinsip yang kedua itu harus sahih, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tidak boleh membuat sendiri. Nah prinsip yang ketiga
tata caranya itu sudah ditentukan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah. Sehingga di dalam persoalan ibadah mahdhah tidak boleh ada kreativitas, tidak boleh berkreasi, bikin sendiri nggak boleh. Beda dengan kalau tadi urusan muamalah duniawi, ya silakan berkreasi. Contoh kreasi dalam urusan duniawi itu ya pengajian pakai seperti ini. Ini urusan dunia. Ngaji materinya urusan agama, tapi sarana prasarananya urusan dunia. Pak Budi pakai seperti ini urusan dunia, nanti di-share, dikirim. Boleh ada kreativitas. Tapi kalau masalah ibadah mahdhah, jangan sekali-kali berkreasi. Kalau tidak ada contoh dari Rasulullah, jangan dikerjakan. Nah, prinsip yang keempat tadi itu taat. Tidak terlalu banyak tanya. Itu prinsip ibadah mahdhah menurut manhaj tarjih. Nah, itu harus dipahami. Makanya kita tidak banyak kreativitas dalam persoalan ibadah. Kreativitas dalam persoalan ibadah, nah itu yang disebut dengan bid'ah. Jadi bid'ah itu kreativitas, inovasi dalam persoalan ibadah mahdhah. Apa saja kalau ada hal yang baru dalam persoalan ibadah mahdhah, nah itu disebut dengan bid'ah. Maka bid'ah di dalam ibadah mahdhah tidak boleh. Itu sesat. Kenapa sesat? Berarti ada orang yang melebihi Nabi. Karena Nabi dulu tidak bikin, kok ini dibikin, berarti ada Nabi baru kan gitu nanti. Itu bahayanya di situ. Nah ini bapak-bapak, ibu, kemudian hadis yang ketiga dari Bilal, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu alal muqaini wal himari. Ya, jadi dikatakan oleh Bilal, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua kukunya dan surbannya. Nah kemarin pada waktu kain yang mengusap kepala sudah kita sampaikan cara untuk mengusap kepala jika surbannya tidak dilepas. Kemudian masih ada Bani Abi Dawud karena yakhruju yakti hajatahu fa'ataitu bil ma'i wa yatawaddo wa yansahu ala imamatihi wa muqaini. Dan karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud adalah Nabi SAW keluar melepaskan hajatnya. Aku datang dengan membawa air, beliau lalu berwudu dan mengusap surban dan kedua kukunya. Nah ini, jadi yang saya kata di sini. Kemudian hadis dari Sa'id bin Mansur di Sunanihi dari Bilal tadi, saat itu Rasulullah SAW yaqulu imsahu ala nasibi wal wa'anil muhirati. Ibnu Syubah tadi anna Rasulullah SAW tawad doa wa masaha ala jawarabaini wa na'lain. Dikarenakan hadis dari Sa'id bin Mansur dalam sunannya dari Bilal, aku mendengar Rasulullah bersabda, usaplah pada ikat kepalamu, atau maksudnya surban ya, atau maksudnya jilbab, dan atas kukumu. Juga dari Mughirah tadi Rasulullah berwudu dan beliau mengusap atas kedua kaos kaki. Di sini Jawaroba ini, kalau tadi hub sepatu, yang di sini kaos kaki. Warna lain dan kedua sandalnya. Nah, jadi kaos kaki, sandal. Sandalnya bukan sandal jepit itu, sepatu sandal. Jadi sandal yang menutupi kakinya. Nah, sehingga tadi disebutkan nafwa hima atau yang semisal dengan. Nah, kemudian kaifiyah yang ke-26, salasa bis safari wa yauman wa lailatan fil iqamah malam lahumu wa ta'lamuma wa kana lumsuhuma ala tuhrim. Ada harokat yang keliru itu, ta'lamuma bukan humu. Kadang penulisan kadang ada yang terlewat. Iya, akhlakuma bukan akhlakuma. Ini tidak akhlakuma ya. Iya.
Untuk 3 hari dalam perjalanan dan 1 hari dalam waktu tidak bepergian. Ini maksudnya masa berlakunya mengusap khuf tadi itu. Jadi mengusap khuf itu berlaku untuk 3 hari dalam perjalanan. Nah, hanya mengusap khufnya, jadi tidak wudunya. Kalau ya wudu ya tetap wudu lagi, tapi khufnya itu bisa diusap sampai 3 hari dalam perjalanan, termasuk surban tadi itu. Dan 1 hari dalam waktu tidak bepergian, selama tidak membuka keduanya. 3 hari tidak dibuka-buka. Karena sekarang ya ini beda sekarang dengan dulu kan gitu ya. Dulu memang sepatu itu jarang dibuka gitu ya, sampai kaos kakinya ya agak lembab gitu. Sedang waktu memakainya di waktu suci. Nah ini yang perlu diperhatikan. Ya waktu memakai apa itu khuf sepatu tadi itu sudah berwudu terlebih dahulu, jadi sudah suci. Maksudnya itu ketika berwudu yang pertama, berwudu pertama itu tidak pakai sepatu, di berwudu suci terus pakai sepatu. Jadi ketika pakai sepatunya itu jangan belum suci. Oke. Jadi pakai sepatunya itu wudu dulu seperti biasa, terus baru sepatunya dipakai atau khufnya tadi dipakai. Nah, nggak boleh dibuka lagi tadi. Terus ketika sudah pakai sepatu itu batal. Nah, ketika batal inilah boleh wudu tidak membasuh kaki, tapi mengusap khuf. Tapi kalau tadi panjenengan belum wudu, nggak boleh, harus dilepas dulu itu sepatunya. Jadi memakainya, menggunakannya itu di waktu suci, belum batal wudunya, jadi masih dalam keadaan suci tadi. Nah ini yang perlu perhatiannya di sini sebenarnya. Nah ada yang nanti juga karena tadi mengusap khuf itu disamakan dengan mengusap surban, itu juga sama. Ibu-ibu juga mengusap jilbab, itu pun juga sama. Sehingga ketika memakai jilbab itu harus dalam keadaan suci terlebih dahulu. Ketika pakai, kalau mau bepergian misalkan, atau ya karena mau bepergian nanti khawatir di tempat sholat nanti terbuka, nah terus ibu-ibu wudu dulu sebelum berangkat bepergian itu biar dalam keadaan suci. Nah nanti ketika bepergian kok batal terus wudu lagi, nah itu boleh tidak membuka jilbab dengan mengusap kuku-kukunya dan atas jilbabnya. Jadi aturan mainnya ternyata begitu. Nah, ini hadis dari Sofwan bin Asal yang amarona, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anam sara al kufaini ida nahnu atafalna huna ala tubri salasan ida safarna wa yauman wa lailatan ida aqomna wala taqlau min go'idin wala baulin wala naumin wala naqlu illa min janabah. Sofwan bin Asal berkata, Nabi memerintahkan kami supaya mengusap atas kedua khuf kalau kami memakai keduanya di waktu suci. 3 hari jika kami bepergian, masa berlakunya tidak melepas khuf tadi, dan 1 hari 1 malam jika di rumah, jika tidak bepergian. Dan kami tidak perlu membuka keduanya karena buang air besar atau buang air kecil atau karena tidur. Jadi tidur aja ya sepatuan aja. Ya kalau ya ini kalau bepergian kan ya begitu kosong. Di kereta ini sepatunya tetap pakai. Dan supaya kami tidak membuka keduanya kecuali karena janabah, karena junub. Jadi kalau dalam keadaan junub kan mandi, nah maka ya harus dibuka. Jadi kalau mandi ternyata harus dibuka, tidak boleh tetap tertutup. Nah ini, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini kaitannya dengan masahal khuf. Jadi mengusap atau mashu khuf, mengusap khuf.
Sebelum kita ke hadas, ada pertanyaan untuk hukum ini? Oh iya, yang kedua untuk hukum ini tidak bisa dikiaskan, maaf, tidak bisa dikiaskan untuk ibu-ibu yang lengan. Tadi kaki kan, nah ini terus Pak, kalau lengannya boleh nggak lengannya diusap dengan pakai apa itu? Apa Bu? Nasi penutup lengan itu? Apa biasanya deker apa yang penutup ibu kan biasanya pakai deker tangan itu loh, yang kayak kaos kaki tapi tangan gitu. Boleh nggak dipakai itu terus diusap? Manset ya. Pakai itu tapi diusap, tidak dibasuh. Nah ini ternyata tidak boleh, tidak bisa dikiaskan. Kenapa? Karena Nabi tidak memberikan contoh untuk tangan itu boleh diusap dengan dikasih manset, tidak boleh. Jadi tangan tetap harus dibasuh. Nah repotnya kalau ibu-ibu di tempat terbuka, ini kan aurat. Nah kalau dibuka kan jadi auratnya terbuka. Nah gimana? Ya satu-satunya cara mengorbankan lengan bajunya basah. Jadi sate-sate. Atau kalau Nabi itu dimasukkan, tangannya dimasukkan ke ini. Nah kalau longgar ya, kalau longgar dimasukkan, jadi tangan basah tadi dibasahi. Tetap harus basah, tidak boleh hanya diusap. Nah, tidak, di sini tidak ada hadisnya, tapi ada hadis yang Nabi diceritakan Nabi ketika berwudu itu kakinya tadi diusap pakai sepatu, kepalanya pakai sorban, tapi ketika tangannya beliau memasukkan tangan itu di balik jubah lengan jubahnya yang longgar, nah terus dimasukkan bisa. Jadi tetap dibasahi, air dimasukkan. Kalau enggak ya dibasuh dari luar sampai basah tembus ke dalam. Nah ini ibu-ibu supaya nanti jangan terus, kan boleh kaki aja boleh diusap, berarti tangan juga boleh, nggak boleh. Tangan harus tetap terbasuh, terkena air sampai basah. Nah ini bedanya terkait dengan itu. Kenapa? Ya karena Nabi tidak mencontohkan, maka tadi tidak boleh kreasi gitu. Meskipun ada yang tadi mengkiaskan, menyamakan dengan kaki tadi, tapi ternyata tidak boleh. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Berarti itu dibatasi 3 hari. Iya. Kalau bepergian? Ya. Dibatasi 3 hari, dikatakan di situ plus 1 hari ketika tidak bepergian. Iya. Bukan plus, kalau tidak bepergian itu 1 hari kan di rumah. Kalau ini ditambah dan 1 hari dalam waktu tidak bepergian. Nah, iya, artinya kalau bepergian masa berlakunya itu 3 hari. Kalau tidak bepergian 1 hari. Nah, kalau di rumah misalkan besok mau bepergian, 1 hari di rumah itu tidak dipakai, ditambah bepergian 3 hari, berarti 4 hari. Kalau tidak bepergian, jadi batas waktunya itu maksudnya itu tidak boleh dilepas tadi itu. Tidak dilepas. Jadi kalau bepergian sudah lebih dari 3 hari, ya dilepas. Nah, terus berwudu dipakai lagi, ya. Nanti bepergian lagi 3 hari lagi kan gitu. Jadi 2 kali maksa gitu. Nah kalau di rumah ya boleh dipakai sepatu itu sampai 1 hari 1 malam. Nah kalau sudah lewat 1 hari 1 malam ya dilepas. Nanti wudu seperti biasa sempurna, terus dipakai lagi gitu. 1 hari 1 malam lagi masanya. Masih ada? Oke, monggo Bu. Iya, diusap di atas jilbabnya. Iya. Nah, jadi kan kemarin sudah nih. Jadi ambil tangan ini dibasahi, ya, akhirnya terus dimasukkan di ubun-ubun ini, terus diusapkan di atas jilbab. Jadi diusapkan aja, tidak usah diguyur jilbabnya, yang tadi langsung diusapkan saja. Terus telinganya bagaimana? Nabi tidak memberi contoh ada telinga. Maka telinga tidak perlu sampai tangannya masuk. Tapi kadang, wah telinga enggak kayaknya enggak ini ya, monggo. Tapi Nabi tidak memberikan contoh di telinga ketika mengusap di atas surbannya itu Nabi tidak memberikan contoh ada telinga. Sehingga cukup diusap di atas jilbab saja, 1 kali saja. Masih ada lagi? Kalau dikiaskan atau disamakan dengan orang yang
coplas. Ya. Apakah itu termasuk bisa atau karena faktor darurat terus dibolehkan? Ya, faktor darurat kali. Karena kondisi tidak normal, kemudian karena luka tadi, luka itu tidak boleh terkena air, sehingga kalau terkena air itu membahayakan kesehatan, dan itu berdampak nanti pada bisa sampai kehilangnya jiwa, gitu. Nah, makanya darurat boleh tidak terbasuh oleh air. Nah, mau diusap monggo, tidak juga apa-apa. Kalau memang itu dalam keadaan sakit begini. Jadi ada juga itu yang kemarin itu gimana, yaitu ada kalau kena air, jadi kakinya itu bengkak. Jadi kakinya itu begitu kena air, kakinya apa? Sarafnya air itu, sarafnya kaki, sarafnya air. Sarafnya kaki itu begitu kena air langsung membesar, membengkak, sehingga kaki itu tidak boleh terkena air. Nah, bagaimana caranya? Ya pakai foam tadi, ya, diusap di atasnya itu aja. Karena bahaya itu, kalau sampai itu kan, kok ada penyakit seperti itu ya, saya juga kayaknya. Ya Pak, begitu kena air itu langsung kakinya langsung bengkak gitu. Ya, makanya ada ini. Jadi ada pelajaran tentang foam ini bisa dijadikan sebagai pengganti itu. Boleh tayamum nggak? Ya, kalau mau tayamum ya monggo, tapi kan dia mungkin lebih enak wudhu, cuma persoalan kaki tadi itu aja. Yang lain enggak, tangan tidak, wajah tidak, normal semua, tapi khusus kaki. Khusus kaki itu dia sehat Pak. Kalau tidak terkena air itu sehat, bisa jalan, bisa itu. Tapi begitu kena air itu langsung gitu. Kalau mandi itu kakinya diplastiki gitu. Ditarik biar gak kemasukan, terus dikasih apa ya, mandi itu sampai sebegitunya. Itu berarti kan memang parah gitu. Ya, solusinya gitu. Jadi solusinya pakai kaos kaki, ya diusap, tidak harus terkena air. Ini masih ada lagi. Dan kalau tidak ada, kita lanjutkan bab berikutnya, hadas. Hadas. Hadas itu keadaan atau kondisi seseorang yang menyebabkan batal atau terhalangnya pelaksanaan ibadah sholat. Jadi hadas itu keadaan, sehingga hadas itu tidak bisa dicari bentuknya. Mana bentuknya? Tidak bisa. Karena keadaan, kondisi. Beda dengan najis. Kalau najis itu benda. Nah, maka nanti cara untuk membersihkan hadas dan cara membersihkan najis itu berbeda. Ini berbeda. Kalau najis itu prinsipnya benda najisnya dihilangkan, itu aja sudah selesai. Tapi kalau hadas caranya ya menghilangkan hadas dengan cara ya tertentu, tadi wudu ataupun tayamum atau mandi. Nah, dalam kajian fikih toharo, hadas sebagai pembatal toharo terbagi menjadi dua macam. Ini hadas itu ada dua macam. Yang pertama yaitu hadas kecil. Ini hadas kecil, yaitu keadaan seseorang yang menyebabkan batalnya toharo, wudu dan juga tayamum bagi orang yang akan melaksanakan ibadah sholat. Jadi keadaan seseorang yang menyebabkan batalnya toharo, wudu dan juga tayamum bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Ini yang hadas kecil. Jadi hadas kecil adalah pembatal wudu dan tayamum. Nah, jadi simpelnya hadas kecil itu adalah pembatal wudu dan tayamum. Nah, kemudian yang di HPT tadi itu penjelasannya, yang di HPT wabada antawat doa bil kaifiyatil taqaddimati fa anta tohir malam yahruj minka syai'un min ahadis sabilain. Nah, dan sesudah kamu berwudu dengan cara-cara yang tersebut di atas tadi, ya wudu
secara sempurna, maka kamu sudah dalam keadaan suci, tohir, dalam keadaan suci, bisa sholat, bisa tawaf. Selagi belum ada sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan, maksudnya dubur dan bul gitu ya. Jadi dua jalan keluarnya kotoran itu. Bil ayatis sabiqati bil muqaddimah au jaa ahadum minkum minal ghaib. Berdasarkan ayat yang tersebut dalam pendahuluan, yaitu atau salah satu dari kamu datang atau keluar dari kamar kecil. Ini sudah pernah saya jelaskan betapa bahasa Al-Quran itu sangat sopan sekali untuk mengatakan BAB dan BAK. Jadi BOL itu BAB dan BAK itu oleh Quran disebut dengan kalimat Ja'a ahadum minkum minal ghaib. Kamu datang atau keluar dari kamar kecil. Ini kalau orang tidak paham bahasanya Quran, dikira pokoknya keluar dari kamar kecil itu batal. Padahal tadi keluar dari kamar kecil itu ngambil handuk, habis mandi, sudah wudhu selesai, sudah suci, keluar. Nah sampai di luar lupa, handuknya ketinggalan, masuk lagi ya kamar mandi, batal kamu keluar dari kamar mandi. Padahal tadi cuma ngambil handuk. Dan dimaksud dari keluar kamar kecil itu habis BAB atau BAK. Tapi tidak disebut begitu, itulah bahasa Quran yang sangat sopan. Maka kalau dulu ada yang mengatakan Quran itu kitab suci yang jorok gitu ya, itu kan nggak tahu gitu. Meskipun beliau orang yang sangat tahu kan Pak yang disampaikan dulu itu almarhum beliau. Jadi meskipun beliau seorang kiai khos bahkan wali gitu. Yang mengatakan Quran itu jorok, kenapa? Karena menjelaskan tentang ibu menyusui anaknya. Nah, gitu. Kalimat menyusui itu dikatakan jorok gitu. Ya sudah itu beliau. Mungkin maksudnya guyon gitu, tapi oleh wartawan itu dipelesetkan digoreng. Maknanya adalah setelah buang air besar dan kecil, jadi maksudnya. Jadi hadas kecil yang menjadi pembatal wudhu dan tayamum seseorang menurut ayat di atas adalah buang air besar dan buang air kecil. Jadi kalau sudah berwudhu terus buang air besar atau buang air kecil, berarti wudhunya menjadi batal. Air besarnya dan air kecilnya itu najis, tapi buang setelah itu keadaannya dia disebut hadas. Maka nanti setelah BAB atau BAK harus beristinja, membersihkan najisnya, harus dibersihkan. Ya, jangan sampai habis BAB tidak dibersihkan terus langsung wudhu. Nah itu kenapa? Ada najisnya. Beda dengan kalau kentut ya keluar ya sudah nggak ada ini. Tapi kalau BAB, BAK harus dibersihkan. Kenapa? Karena ada najisnya. Kalau angin najis nggak ada keterangan angin itu najis. Kalau nggak bisa dilihat anginnya mana gitu ya. Ditangkap anginnya kena, nah ini kan orang keluar angin kan mana anginnya, yang dicari-cari nggak ada. Makanya angin itu tidak bisa dikatakan benda najis. Gitu. Tapi kalau air besar dan air kecil itu najis, maka harus istinja, dihilangkan najisnya tadi, baru kemudian berwudu. Jadi tidak, karena beda cara membersihkannya. Kemudian berwudu sehingga menjadi suci kembali. Wali hadisi sopan mutaqaddim di dalam nomor 26 yaitu amarona, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam anam saha ala tufaini ida nahnu atau qalna bunga ala tuhid salasan ida sabarona wa yauman wa lailatan ida aqomna tadi wala nahta bunga min go'iti wala maulid wala naumin. Ya di sini ada gitu min go'iti
wala baulin, ya. Jadi tidak melepasnya di saat di dalam kamar kecil dan ketika baulin buang air besar, ya. Jadi ataupun kecil ataupun karena tidur. Maka di situ dari hadis ini juga dipahami bahwa ya buang air besar, buang air kecil, baulin itu termasuk yang membatalkan wudu atau tayamum. Selain BAB dan BAK yang termasuk hadas kecil yang juga disebut di dalam hadis Nabi, yaitu keluar angin atau kentut. Walima sabata bis sahihain wa ghairihima an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu sholatan ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Hadis Abu Hurairah yang menyatakan Nabi bersabda, Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kamu sekalian jika ia berhadas kecuali ia berwudu. Waqad fassarahu Abu Hurairah lama qala lahu rajulun mau hadas. Nah, kemudian Abu Hurairah menerangkan kepada orang yang telah bertanya kepadanya, apa hadas itu? Qala busaun au duratun. Hadas itu ialah kentut atau keluar angin, baik itu berbunyi ataupun tidak berbunyi. Jadi busakun atau duratun. Jadi jangan dikira angin keluar yang tidak berbunyi itu berarti tidak batal. Orang berbunyi kok ya orang batal. Ini kan seringkali kita digoda setan di sini. Jadi setan itu pintar sekali untuk menggoda kita, ya, sehingga sholat kita itu menjadi kadang tidak sah. Ya, kenapa? Karena dalam keadaan berhadas. Tapi kita tidak mau mengakui kalau itu berhadas. Apa? Keluar angin yang tidak berbunyi. Kalau berbunyi, nah mesti kalau tadi keluar angin, nah, ada yang tahu karena dia mendengar. Tapi kalau ia nggak berbunyi, nggak ada yang dengar kecuali dirinya yang tahu. Maka dalam kaitannya dengan keluar angin ini diperlukan kejujuran. Yang betul jujur, sholat minggu dewi tuh. Kalau nggak jujur, ya kan nanti, aduh, yang tadi sholat sah nggak ya? Ya jujur aja. Ternyata tadi keluar angin tadi itu, nggak ada yang tahu gitu. Nah, maka hati-hati. Jangan disepelekan, keluar angin tidak berbunyi. Nah, ini tidak karena ahadukum fil masjidi fawajada rihan baina yadayhi fala yakhruj hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Nah, ada yang pakai hadis ini kemudian, bila salah seorang dari kamu ada dalam masjid maka ia merasa ada angin di antara pantatnya, belum keluar, maka jangan keluar sehingga ia mendengar suara atau mendapati bau. Nah, kan berarti kan kalau nggak bersuara nggak apa-apa, Pak. Ya kalau pakai hadis ini, tapi kalau hadis yang tadi bersuara atau tidak bersuara, maksudnya yang dimaksud dengan Rasulullah di sini apa itu kata yasma'a sautan au yajidarihan, itu maksudnya sudah keluar gitu, anginnya itu. Ya, nah, dikonfirmasikan dengan hadis tadi berbunyi atau tidak berbunyi. Ya, yasma'a di sini maksudnya yang mendengar kan bukan hanya orang lain, dirinya sendiri. Mendengar dirinya sendiri itu merasakan keluarnya angin. Nah itu bapak-bapak ibu, hati-hati. Yang kedua tadi jadi BAB, BAK, kemudian keluar angin. Hadas kecil yang lain lagi adalah keluar air mandi. Ya. Wali hadisi Ali idas sahihain kuntu rajula madda'a wa kuntu astahi an as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lima kanit natihi wa amartul miqdad bin aswada radhiyallahu an fasa'alahu faqala yaksilu dzakarahu wa yatawaddo. Dan menurut hadis dari Ali, jadi yang cerita ini sahabat Ali menantu Rasulullah, ya
Ali mengatakan ini, aku itu orang yang punya penyakit sering keluar mandi, maka aku malu bertanya kepada Rasulullah, kenapa malu? Lah putrinya itu istriku ya. Jadi malu punya penyakit sering keluar mandi, maka aku menyuruh Mikdad supaya menanyakan kepada Nabi, bagaimana kalau kita itu sering keluar mandi, bagaimana kalau mau sholat? Maka Nabi perintahkan cuci kemaluannya. Kenapa kok harus cuci farjinya? Karena air mandi itu najis. Ya, sama dengan air besar dan air kecil tadi. Jadi air mandi itu najis. Karena najis maka bersihkan farjinya. Nah sesudah itu berwudu. Jadi tidak langsung wudu, tapi bersihkan mandinya. Apa yang dimaksud dengan mandi? Mandi itu berbeda dengan ada penjelasan. Mandi itu air yang keluar dari farji laki-laki ketika ada rangsangan. Rangsangan bisa dalam bentuk visual, bisa dalam bentuk rabaan atau kanan. Keluar tapi tidak banyak beda dengan air mandi. Kalau air mandi itu keluar ada rasa nikmat, tapi kalau mandi tiba-tiba saja keluar. Minat sabar, nah terus keluar, itu namanya mandi. Jadi mungkin teraba sedikit sudah keluar airnya nggak banyak, sedikit kayak ya setetes, dua tetes gitu aja. Tapi keluar itu. Nah itu yang disebut dengan mandi. Jadi Ali itu punya berarti orang yang sensitif itu sering punya penyakit itu. Berarti Ali itu termasuk orang yang sensitif. Nah makanya keluar air mandi, sering keluar itu air mandi. Jadi kan yang keluar dari farjinya laki-laki itu kan ada 4 nih. Air yang keluar dari farjinya laki-laki, 1 air mandi, 2 air mandi, 3 air wadi, 4 air kencing. Jadi itu 4 air. Air kencing jelas. Air kalau wadi itu apa? Wadi itu air yang keluar setelah seorang laki-laki itu buang air kecil. Jadi buang air kecil selesai, nah itu terus ada keluar air yang sebenarnya bukan air kencing itu. Ya, beda, baunya juga beda. Beda bau seperti air kencing. Kalau air kencing mungkin baunya kan pesing. Kalau ini tidak, ya, keluar setelah buang air kecil. Nah, dari 4 air keluar itu 3 najis, 1 tidak. Air kencing najis, air wadi najis, air mandi najis, air mandi tidak najis. Jadi air mandi itu tidak najis, sehingga kalau sarungnya kena air mandi tidak apa-apa. Maka dulu kata Ibunda Aisyah, aku sering membersihkan air mandi Rasulullah yang menempel di celananya Rasulullah, jadi dibersihkan karena tidak najis, dikerok, karena tidak najis. Tidak dengan yang tadi yang tidak najis maka harus dibersihkan. Nah, jadi itu kaitannya dengan yang keluar dari farji laki-laki. Nah ini bapak-bapak ibu, kalau keluar air mandi maka harus dibersihkan dulu terus berwudu. Nah kemudian yang berikutnya sebenarnya masih ada lagi tidur ya, yang membatalkan itu juga tidur. Nanti saya tahu di belakang ada atau tidak ya. Tidur nanti seperti apa tidur. Nah kita lanjutkan dulu yang nomor 28. Wala tulamisil mar'ah, dan selama kamu tidak menyentuh perempuan. Nah, dalam tanda kurung di HPT itu disebut dengan setubuh atau jima. Ini yang menjadi perdebatan ramai kan di sini Bapak Ibu. Berdasarkan ayat aulamas tumun bisa ditafsirin Ibnu Abbas min anal lamsa maknahul jima kama huwa sahihul muhtar. Jadi makna dari menyentuh perempuan, menyentuh wanita, menurut penafsiran Ibnu Abbas itu artinya berjima. Ya, jadi maknahul jima, bukan menyentuh kulit senggolan. Ya, menurut pendapat yang terpilih oleh para ahli bahasa. Nah ini warga persyarikatan harus paham ini. Karena ini sering menjadi pertanyaan, bahkan ya ada
video di YouTube itu ya, seorang ibu yang habis sholat maghrib kepingin sampai sholat isya itu suci, tidak wudhu lagi itu suci, tapi oleh suaminya digoda, suami yang nakal ini digoda. Nah, tak pegang istrinya, jangan, ketakutan istrinya. Nah, akhirnya malah sama suaminya dicium, marah-marah itu, kamu nih jadi batal kamu jadinya. Itulah fenomena pahamnya orang Indonesia. Ini kan gitu, jadi YouTube itu kan jadi, oh ini pahamnya orang Indonesia. Jadi dicium oleh suaminya, itu wudhunya menjadi batal. Nah, makanya di sini dikasih penjelasan itu. Gitu. Nah, ini hadisnya. Dari Ibunda Aisyah dijelaskan qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusolli wa inni la muhtaridatun baina yadayhi ittiradul janazah hatta idza arada ayyutira masani bi rijlihi. Karena hadis Nasa'i dari Ibunda Aisyah, beliau berkata, sungguh Rasulullah bersolat dan aku berbaring di depannya, melintang seperti jenazah. Jadi Rasulullah sholat, ya kenapa kok begitu? Karena kan ketika Rasulullah sholat itu lampunya nggak nyala. Sholat malam, ini kasusnya sholat malam. Maka kemarin ada pertanyaan, Pak, apakah kalau sholat malam itu harus lampunya terang benderang, nggak boleh gelap? Rasulullah gelap kok malah itu. Kok harus terang benderang? Ya, boleh gelap-gelapan boleh. Rasulullah aja gelap-gelapan. Karena di zaman Rasul belum ada listrik, belum ada lampu, ya sendiri ya orang nyala, itu kan berarti gelap. Makanya ketika Rasulullah sholat, Ibunda Aisyah itu sama di depannya, Rasulullah nggak tahu, nggak kelihatan karena gelapnya itu. Sehingga ketika beliau akan witir, ya, beliau menyentuh aku dengan kakinya, ya saya mikir ini kena nanti. Nah, jadi disuruh disentuh dengan kakinya. Nah, ada yang memang mengatakan kami itu tidak dengan tangan, Pak, dengan kaki. Kalau dengan tangan batal, itu ada yang begitu. Nah, hadis yang lain dari Ibunda Aisyah, ya Ibunda Aisyah bercerita, aku kehilangan Rasulullah pada satu malam dari tempat tidur. Rasulullah ini kok nggak ada, ini mana Rasulullah? Maka aku mencari dan terpegang oleh tangan beliau, kedua telapak kaki beliau. Padahal saat itu beliau sedang sholat. Nah, ini nggak tangan ini. Oke, kebak. Nah, ternyata Rasulullah sholat. Kenapa? Karena gelap tadi. Nah, berarti YouTube tadi itu nggak sesuai dengan di sini, gitu. Nah, makanya itu kan ada, wah, ibu-ibu Aisyah kadang ada yang banyak yang masih berpaham batal, ya meskipun itu dengan suaminya, ya tetap batal. Karena apa? Tadi Allah masturun bisa. Nah, penjelasannya di sini. Jadi tadi penjelasannya, nanti ada hadis yang ada. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi ini harus dipahamkan sekali lagi kepada kita semua, karena banyak di antara kita dari warga besar Ikatan ini masih menganggap bahwa sentuhan laki-laki dan perempuan di dalam berwudu itu batal. Padahal dalam kasus-kasusnya Rasulullah itu tidak batal. Sehingga kalau kita simpulkan dari hukum menyentuh sentuhan laki-laki dan perempuan di dalam bertoharo ini, ada 3 makna dari nisa di situ ya. Nisa itu siapa? Satu, nisa itu perempuan, itu adalah istrinya. Yang kedua, nisa itu adalah mahramnya. 3, nisa itu adalah non mahramnya. Dalam kaitannya dengan 3 nisa ini, 3 perempuan ini, semuanya tidak membatalkan ketika bersentuhan kulit dengan kulit. Meskipun dengan non mahram, ya, dengan siapapun tidak batal wudunya. Tapi untuk sentuhan kulit dengan kulit antara laki-laki perempuan, suami istri, tidak berdosa. Dengan mahram tidak berdosa. Tapi kalau dengan non mahram menyebabkan dosa. Wudunya tidak batal, tapi menyebabkan
dosa. Nah itu yang harus dipahami. Makanya hati-hati, ya lebih berat dosa daripada batal. Batal yang bisa wudhunya ada doa wudhu istighfar minta ampun lebih berat. Nah ini kaitannya dengan sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dalam bab toharoh menurut Muhammadiyah. Jadi tidak perlu risau. Bahkan di hadis yang lain itu Rasulullah setelah berwudu itu mencium istrinya. Ada Ibunda Aisyah pernah, Ibunda Ummu Salamah juga pernah. Ternyata Rasulullah tidak berwudu lagi. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita terkait tentang aula mastumun nisa. Ada pertanyaan Bapak untuk pembatal wudu ini? Monggo kalau tidak ada, untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Nanti berikutnya masih ada menyentuh farji, masih ada, insya Allah nanti masih ada beberapa yang membatalkan wudu, termasuk tadi tidur. Nah itu nanti juga ada hal yang masuk dalam membatalkan. Insya Allah kita ketemu lagi di bulan Juli. Pegatan Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, ada. Kita itu apa yang menyentuh bukan tadi di Indonesia itu kadang-kadang agak repot kan? Karena kalau sudah jodohkan tangannya seperti wanita itu kan, terus kita mau menarik itu yang agak itu sebenarnya triknya itu paling apa ya, paling tidak mendorong dan lain gimana? Ya, Bapak Ibu, memang ada yang memang punya pandangan bahwa menyentuh perempuan dalam posisi jabatan tangan itu tradisinya orang Arab, memang begitu. Ada yang katakan begitu. Tapi sebenarnya bukan tradisi itu, ya. Tapi itu memang larangan dari Rasulullah. Kita itu dilarang untuk menyentuh, bukan menyentuh tangan saja, menyentuh bagian tubuh antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, bukan muhrim, ya. Dirubah. Muhrim itu artinya orang yang sedang berihram. Jadi kata muhrim itu artinya orang sedang berihram. Kalau mahram itu orang yang tidak boleh dinikahi. Begitu banget kan? Sedang berihram, sedang orang itu dinikahi. Nah tapi kita sudah terlanjur muhrim. Untuk muhrimnya, untuk muhrimnya memang orang ihram. Nenek kono ya muhrim di Mekah, jadi mahram. Nah itu memang Rasulullah melarang. Makanya hukumannya sangat berat itu, ya apa itu sama dengan atau diibaratkan sama dengan tangannya ini ditusuk dengan besi dari neraka. Itu kan ngeri sekali kan itu. Maka kita hindari. Jadi itu bukan tradisi Arab sebenarnya, tapi itu larangan dari Rasulullah. Cuma di Indonesia ini karena sudah kental keakrabannya, sehingga kadang ya mahram non mahram itu pun dianggap ya kayak mahram gitu loh. Ya jabatan tangan harus biasa wae, bahkan cipika-cipiki barang dianggap biasa, padahal tidak boleh. Ya harus kita hindari. Nah bagaimana cara menghindarinya? Ya memang awal-awalnya memang agak risiko. Tapi kalau sudah terbiasa, pokoknya begitu ada acara kok salam-salaman, ya tangannya sudah pasang itu gini langsung. Ya, atau karena ada yang mengatakan gini itu kayak orang Buddha, repot meneng. Kalau orang Hindu Buddha, kalau Islam kan gini, ya semoga ya. Ya kalau gini itu mah, yang penting tidak menyentuh tadi itu. Lama-lama nanti biasa. Ya, saya awal-awalnya dulu juga begitu di tempat saya itu awal acara sawalan itu loh Pak. Wah baris itu loh. Nah gue lagi karena sudah tahu ada itu ya sama gini. Besoknya heboh gitu. Ya, karena hanya saya sendiri. Yang lain semuanya pada saya hanya sendiri. Besoknya heboh. Orang anyar loh itu tidak salaman orang gelem. Ya lama-lama sekarang sudah tahu, udah biasa, nggak ada lagi yang komentar. Bahkan buduku itu kalau ketemu saya nggak berani ngacungin tangan. Ya mesti gini, harus ngerti gitu ya sudah. Jadi awalnya memang kita ribut, tapi lama-lama orang akan paham kalau kita itu memang tidak boleh, kecuali dengan yang perempuan yang memang sudah udur. Ya. Maka kalau dengan siba-siba, saya masih tetap jabatan tangan siba-siba karena memang dibolehkan terhadap perempuan yang sudah
apa istilahnya perempuan yang sudah tidak berminat dengan itu boleh diizinkan untuk tetap ya batasannya kan yang seperti apa Pak? Saya umur 70 ya itu yang siba-siba itu. Akhirnya saya kalau gadis-gadis ya jangan malah bahaya kan gitu. Dan ada juga yang memahami yang tidak boleh berjabatan tangan itu kalau ada dorongan nafsu. Gitu. Jabatan tangan ini kalau nafsu itu ya tidak boleh. Ini bukan nafsu itu bukan apa. Nah, untuk bisa mengukur itu nafsu atau bukan itu sangat gitu. Nah ini maka juga kalau saya hindari saja kalau saya itu daripada bingung repot malah ini nafsu apa orang ya kan bisa dihindari aja. Kita pilih selamat. Nah dengan cara tadi kita memberikan pelajaran edukasi juga. Oh itu tidak boleh. Nah karena heboh Bapak Ibu, akhirnya waktu itu pengajian saya sampaikan. Pengajian ibu-ibu kampung itu yang setiap hari Selasa kayak tadi sore itu. Nah saya jelaskan kenapa saya tidak mencoba tangan hadisnya ini begini. Paham nanti. Ini betul dijelaskan bahwa yang pertama kali menyebarkan itu ya non muslim ya, karena ya saya memang tidak apa-apa biar mereka tahu juga sehingga akhirnya sekarang sudah no problem. Nah oke, mari ya kita sebagai seorang muslim warga persyarikatan yang memberi contoh untuk hal seperti itu. Mengatakan Pak Sri dari caranya ya memang awal-awalnya itu beberapa. Saya kira ini bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa kita kaji mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan yang begitu gamblang kepada kita, mudah-mudahan menambah